Swastiastu. Perkenalkan, saya Cynthia, nomor absen 23. Pada video ini saya akan memaparkan ringkasan materi bab 4 mengenai baca buku buka dunia. Pada masa yang akan datang, tantangan kehidupan yang akan kita hadapi akan semakin berat, sehingga kita harus mempersiapkan diri kita masing-masing dengan salah satu caranya adalah memperluas pengetahuan. Kita akan mendapatkan banyak pengetahuan dari kegemaran membaca buku. Pada masa yang sekarang, tidak ada alasan untuk tidak membaca buku. Perkembangan teknologi mempermudah orang untuk membaca buku melalui e-book atau buku digital. Beberapa orang beralasan bahwa ada media yang lebih praktis untuk mendapatkan informasi seperti televisi, radio, dan media internet. Padahal, ilmu dan pengetahuan yang didapat dari buku akan selalu berbeda dari media informasi lainnya. Jenis buku apa saja yang dapat kita baca? Apa manfaat yang kita dapatkan ketika membaca buku tersebut? Jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut akan kita bahas di materi berikut ini. A. Batasan dan butir-butir penting buku fiksi dan non-fiksi. 1. Pengertian buku fiksi dan non-fiksi. Buku fiksi adalah buku yang bersifat rekaan, berisi hasil imajinasi pengarang. Sementara itu, buku non-fiksi adalah buku yang berisi fakta dan disajikan berdasarkan data ataupun penelitian. 2. Ciri-ciri buku fiksi dan non-fiksi. Ciri-ciri buku fiksi yaitu berisi cerita rekaan, dibuat berdasarkan imajinasi seseorang, dan ditulis dengan bahasa konotatif dan figuratif. Ciri-ciri buku non-fiksi yaitu berisi informasi atau ilmu pengetahuan, dibuat berdasarkan penelitian atau pengamatan, dan ditulis dengan bahasa yang lugas. 3. Macam buku fiksi dan non-fiksi. Buku fiksi dan non-fiksi memiliki beragam jenis yang dibedakan berdasarkan isi dan bentuknya. Contoh buku fiksi antara lain novel, antologi cerpen, antologi puisi, dan naskah drama. Sedangkan contoh buku non-fiksi antara lain biografi, buku pengayaan, dan buku motivasi. Kegiatan membaca buku mempunyai berbagai manfaat. Kegiatan membaca buku dapat menambah pengetahuan, menambah kosakata, meningkatkan kualitas memori, dan sebagai sarana hiburan. Selain itu, kegiatan membaca buku dapat meningkatkan konsentrasi yang melatih diri agar dapat menulis dengan baik. 4. Unsur pembangun buku fiksi. Unsur pembangun buku fiksi ada dua, yakni unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. A. Unsur intrinsik buku fiksi. Unsur intrinsik digunakan untuk mengembangkan cerita dalam buku fiksi. Unsur intrinsik saling berkaitan membangun cerita dalam buku fiksi. 1. Tema. Tema adalah landasan dasar penulisan cerita. Sebuah tema akan dikembangkan menjadi jalanan cerita. Tema yang digunakan dalam buku fiksi sangat beragam, contohnya masalah sosial, religius, cinta kasih, pendidikan, hingga keluarga. Yang kedua yaitu latar. Latar merupakan pijakan dalam sebuah cerita fiksi dan dapat dibagi menjadi 4, yakni berupa tempat, waktu, suasana, dan lingkungan sosial budaya. Yang ketiga yaitu alur. Alur merupakan pola pengembangan cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat. Pola pengembangan cerita pada cerita sangat beragam. Berdasarkan waktunya, alur dalam fiksi dapat dibagi menjadi 3, yakni alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Yang keempat yaitu penokohan. Penokohan adalah pelukisan gambaran jelas tentang seseorang dalam sebuah cerita. Dalam sebuah cerita fiksi, tokoh yang ditampilkan berupa tokoh rekaan. Tokoh tersebut diceritakan dalam satu situasi saja. Berdasarkan perwatakannya, tokoh dalam cerita fiksi dapat dibagi menjadi 2, yakni tokoh protagonis yang merupakan tokoh yang punya watak baik dan sering dijadikan sebagai tokoh utama, serta tokoh antagonis, yaitu tokoh yang punya watak jahat. Tokoh antagonis mempunyai pandangan atau pemikiran berbeda dengan tokoh utama. Yang kelima yaitu sudut pandang. Sudut pandang adalah cara atau pandangan yang digunakan pengarang sebagai sarana untuk menyajikan tokoh, tindakan, latar, dan sebagai peristiwa yang membentuk cerita. Yang keenam adalah amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca dan disampaikan secara implisit. B. Unsur ekstrinsik buku fiksi. Unsur ekstrinsik adalah unsur pembangun yang berada di luar cerita. Unsur ekstrinsik berkaitan erat dengan kehidupan penulis. Unsur ekstrinsik buku fiksi ada 3, yakni bahasa, latar belakang pengarang, dan nilai-nilai kehidupan. 5. Unsur pembangun buku non-fiksi.
Buku non-fiksi memiliki unsur pembangun berupa bagian pembuka, isi, dan penutup. Bagian pembuka buku non-fiksi berisi prakata, daftar isi, dan pendahuluan. Bagian isi merupakan garis besar pembahasan atau penjelasan materi. Sementara itu, bagian penutup terdiri atas simpulan, glosarium, daftar pustaka, dan indeks. B. Ringkasan buku fiksi dan non-fiksi. Meringkas buku berarti menuliskan kembali intisari dari sebuah buku dalam sebuah teks yang lebih pendek. Ringkasan yang baik adalah ringkasan yang memuat pokok-pokok penting sebuah buku dengan isi yang tidak menyimpang dari isi buku. 1. Sinopsis buku fiksi. Sinopsis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti ikhtisar karangan yang biasanya diterbitkan bersama-sama dengan karangan asli yang menjadi bahan dasar sinopsis itu. Sinopsis membantu seseorang dalam memilih buku berdasarkan ringkasan cerita yang disajikan. Langkah-langkah menyusun sinopsis buku fiksi yaitu: A. Membaca keseluruhan cerita fiksi dengan saksama. B. Mencatat bagian-bagian penting dalam pengisahan cerita fiksi. C. Menyusun bagian-bagian penting dalam cerita fiksi menjadi sebuah paragraf sinopsis. Adapun beberapa aturan yang perlu diperhatikan saat membuat sinopsis buku fiksi yaitu sebagai berikut. A. Membaca buku fiksi keseluruhan secara teliti. B. Memperhatikan gagasan asli pengarang. C. Memastikan isi sinopsis tidak menyimpang dari isi buku. D. Memperhatikan urutan cerita sinopsis. Dan E. Menyajikan sinopsis dengan bahasa yang efektif. 2. Ikhtisar buku non-fiksi. Menyusun ikhtisar berarti merangkum isi buku non-fiksi dalam sebuah ringkasan pendek. Langkah-langkah menyusun ikhtisar buku non-fiksi yaitu sebagai berikut. A. Membaca bacaan dengan cermat dan teliti. B. Menentukan ide pokok atau gagasan pokok setiap paragraf, lalu dicatat sebagai informasi penting. C. Menyusun ide-ide pokok tersebut menjadi intisari bacaan. Dan D. Menyelaraskan dan memperbaiki kalimat-kalimat supaya menjadi paragraf padu dan layak sebagai ikhtisar bacaan. C. Informasi dalam buku fiksi dan non-fiksi. 1. Langkah-langkah mencari informasi dalam buku fiksi. Informasi pada buku fiksi dapat ditemukan dengan menggunakan kata tanya. Kata tanya yang digunakan berupa A. Kata tanya apa, yang digunakan untuk menanyakan nama, jenis, ataupun sifat. B. Kata tanya siapa, yang digunakan untuk menanyakan orang. C. Kata tanya kapan, yang digunakan untuk menanyakan waktu kejadian. D. Kata tanya di mana, yang digunakan untuk menanyakan tempat. E. Kata tanya mengapa, yang digunakan untuk menanyakan sebab, alasan, ataupun perbuatan. Dan F. Kata tanya bagaimana, yang digunakan untuk menanyakan akibat suatu tindakan. Adapun cara menentukan pokok-pokok isi cerita fiksi yaitu sebagai berikut. A. Membaca cerita fiksi dengan saksama. B. Mengidentifikasi pokok-pokok isi cerita fiksi dengan cermat. Dan C. Mencatat pokok-pokok isi cerita fiksi dengan teliti. 2. Langkah-langkah mencari informasi dalam buku non-fiksi. Buku non-fiksi mengandung informasi penting yang dapat ditemukan pembaca. Pembaca dapat mencari informasi penting dalam buku non-fiksi dengan cara pembacaan cermat. Langkah yang dapat dilakukan pembaca untuk menemukan informasi penting dalam buku non-fiksi yaitu sebagai berikut. A. Membaca buku non-fiksi dengan saksama. B. Mencatat pokok-pokok isi dalam buku non-fiksi yang dibaca. Dan C. Mendata informasi penting dalam buku non-fiksi yang dibaca berdasarkan pokok isi buku yang ditemukan. D. Tanggapan buku ilmiah dalam bentuk resensi. 1. Pengertian resensi. Resensi berasal dari bahasa Latin revidere atau recensere, yang berarti melihat kembali, menimbang, atau menilai. Menulis resensi berarti memberikan penilaian pada karya atau buku berdasarkan catatan tertentu. Tujuan penulisan resensi adalah memberikan penilaian, mengungkapkan kembali isi buku, membahas dan mengkritik buku. 2. Struktur resensi. Resensi dibentuk dari beberapa unsur. Unsur pembangun resensi meliputi judul resensi, data buku, pembukaan, tubuh resensi, dan penutup. 3. Langkah-langkah menyusun resensi. A. Membaca keseluruhan isi buku. B. Mencatat pokok-pokok isi buku. C. Mencari tahu latar belakang penulis atau informasi sesuai isi buku. D. Membuat judul resensi yang menarik.
E. Menuliskan identitas buku yang diresensi. F. Membuat pendahuluan yang menarik sebelum masuk isi. G. Menuliskan sinopsis serta penilaian isi buku. H. Menyimpulkan kelayakan buku pada bagian penutup. Dan yang terakhir yaitu I. Menyunting resensi yang sudah dibuat. Sekian yang dapat saya paparkan mengenai ringkasan materi bab 4. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.